Mas, kok ada bau amis dari lemari ya? Loh, apa ada tikus ya, Dok? Cek wae loh mas, kena baju kita nanti gimana loh? Astagfirullah! Oh, saya Laksmi, seorang istri berusia 30 tahun. Saya menjalani hari sama seperti kebanyakan istri lainnya. Mengurusi rumah, suami, dan bekerja di toko roti hadiah dari Mas Danu, suami saya. Kami sudah menikah hampir 10 tahun, tapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Kami tidak terlalu memikirkannya. Toh itu suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Keseharianku membuat roti dan cake yang aku jual di toko sendiri. Hari-hari aku lewati dengan biasa. Rutinitas biasa dan kegiatan yang biasa aku lakukan. Hanya semua berubah ketika datang seorang perempuan parubaya yang sering membeli roti gandum ke tokoku. Entah dia tiba jadi pengunjung tetap, hampir sudah 1 bulan ini. Bukannya tidak bersyukur, hanya saja aku heran ketika dia membeli roti gandum dan selalu memegang tanganku erat. Dia selalu bilang, Eling, dan hati-hati ya. Tapi ketika aku bertanya, ada apa dan kenapa, perempuan itu tidak pernah menjawab sepatah kata pun, malah langsung pergi. Entahlah. Semenjak kedatangan perempuan tersebut, aku sering menceritakannya pada Mas Danu. Jawaban Mas Danu pun hanya bilang hati-hati saja, tanpa ada kecurigaan apapun. Aku kembali beraktivitas seperti biasa. Sampai tiba di mana aku terbangun dari tidur di jam 2 dini hari, karena suara tikus dengan dekitan yang sangat kencang. Aku terbangun kala itu. Saat kulihat ke samping, suamiku tidak ada di sana. Pikirku, mungkin dia sedang ke kamar mandi, atau kemana. Aku kembali mencari sumber suara mirip tikus itu. Parno dia menggigiti baju atau almari punyaku. Lama-lama aku cari, tapi suaranya tidak kunjung ketemu. Hampir frustasi, sumber suara tidak aku temui, tapi suaranya masih terdengar jelas. Aku heran, kok Mas Danu gak pulang-pulang dari kamar mandi? Mas? Mas? Kamu kok lama banget sih? Lagi apa? Tanyaku sembari berjalan ke kamar mandi. Mas? Di dalam? Aku membuka pintu kamar mandi karena tidak ada jawaban dari dalam. Ternyata Mas Danu tidak ada di sana. Mungkin dia sudah ke kamar, pikirku. Aku kembali menuju kamar. Kamar tidurku dan Mas Danu berada di sebelah lorong dari dapur. Jadi ketika aku akan ke kamar tidur harus melewati lorong tersebut. Saat sedang berjalan di lorong, aku merasa ada yang mengawasiku. Sontak langkah kakiku percepat. Sampai di depan pintu, aku heran. Ada suara berisik seperti suara kaki berjalan di atas plafon rumah bolak-balik sampai kamar. Buru-buru aku membuka pintu kamar dengan posisi kepala masih mendongak ke langit-langit plafon. Begitu kaget aku ketika pandanganku beralih dari plafon ke arah ranjang tempat tidur. Lidahku keluh. Kakiku serasa diikat dengan ribuan batu. Tanganku gemetar dan mataku melotot ketika aku melihat ada pocong terbaring di sana. Sepersekian detik rasanya aku kehilangan denyut jantungku dan mataku tiba-tiba gelap. Aku terbangun di lantai, kepalaku berat rasanya. Aku masih kaget tidak percaya di usiaku yang sudah kepala 3 mengalami kejadian mengerikan. Tidak lama aku kembali tersadar bahwa semalaman Mas Danu hilang. Jika aku masih tergeletak di lantai, artinya dari semalam Mas Danu tidak di sini. Aku segera terbangun dan kemudian pergi ke toko karena aku pikir Mas Danu di sana. Namun kondisi toko sepi, tidak ada siapa-siapa. Aku duduk di kursi dekat cermin yang kupajang sebagai hiasan di toko roti milikku. Sembari memegang kepala karena masih pusing, aku melihat siluet bayangan memantul dari cermin di dekatku. Aku kira itu Mas Danu. Ternyata bukan. Namun makin kuperhatikan, sosok bayangan itu makin lama makin membesar dan makin membesar. Aku gemetaran hampir menangis karena takut. Aku berharap ini segera berakhir. Tapi nyatanya tidak. Bayangan pantulan itu makin lama makin mendekat ke arahku dan kemudian dia mencekik leherku. Di dalam hati, aku beristighfar dan berharap semua segera kembali ke normal. Sesaat kemudian, aku rasa cekikan dari bayangan itu tidak ada.
Aku kembali berlari ke rumah. Saat sedang berjalan ke rumah, aku dikagetkan dengan Mas Danu yang sedang santainya duduk sembari ngopi. Mas, kamu dari mana saja? Mas baru bangun tidur, ndak? Kamu keringatan dan panik gitu? Kamu habis dari toko? Hah? Mas, aku habis ngalamin kejadian aneh, Mas. Semalam Wes, nggak usah dipikirin, ndak. Udah mandi sana, badanmu mau bandot. Aku udah siapin sarapan, biar kita sarapan bareng. Ujar Mas Danu memotong kalimatku. Aku heran tidak seperti biasanya dia tidak tertarik dengan ceritaku. Tapi, lagi-lagi aku pikir memang suamiku sedang tidak ingin menambah varno aku. Singkat cerita, dari rentetan kejadian menyeramkan kemarin, aku kembali beraktivitas dan melakukan rutinitasku seperti biasa. Sampai aku bertemu kembali dengan perempuan Purbaya yang selalu berucap hati-hati dan eling. Kali ini dia menatapku lebih lama, kemudian dia berkata, "Ndok, apa kamu gak capek? Eling, Ndok, eling." Capek gimana, Bu? Saya gak paham. Maaf, sebelumnya ibu siapa? Kamu lihat di bawah ranjang tempat tidurmu, Ndok. Jangan bilang siapa-siapa dan langsung kamu bakar. Belum sempat aku bertanya, perempuan tersebut sudah pergi. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan perkataan dari ibu tersebut. Namun makin lama, makin aku penasaran dengan ucapannya. Aku menutup toko sebentar, kemudian aku pergi ke arah kamar tidurku. Aku mencoba melakukan apa yang dikatakan perempuan tadi. Aku raba-raba dan melongok ke bawah ranjang tempat tidurku. Ternyata benar, ada gumpalan rambut dan gulungan kertas. Aku coba untuk membukanya. Begitu terkejut, ternyata kertas tersebut adalah foto diriku yang sudah diikat dengan benang merah bersama dengan tanah. Tidak percaya dan bingung. Awalnya aku mau memperlihatkan temuanku tersebut pada Mas Danu. Namun mengingat perkataan ibu tadi untuk tidak memberitahu siapapun dan aku harus segera membakarnya, aku urungkan niatku tersebut. Aku pergi ke dapur dengan niatan membakar foto dan gumpalan rambut tersebut. Saat sedang akan membakarnya, aku kembali melihat bayang-bayangan yang seperti akan mencekiku. Aku hiraukan dan terus membakar gulungan tersebut. Anjing kau Lastri! Perempuan sialan kau! Sudah kau buat kau hidup enak, bisa-bisanya kau hancurkan aku dengan cara begini. Aku terkaget. Itu suara Mas Danu. Secepat kilat aku berlari dari dapur menuju kamar. Benar saja, ternyata Mas Danu yang sedang memegang perut sambil mengerang kesakitan. Betapa terkejutnya aku ketika akan mendekat, dia mengacungkan sebilah pisau sembari berkata, "Kenapa kamu lakukan ini, Lastri? Aku sudah memberimu hidup enak." "Mas, maksudmu apa? Aku gak ngerti. Kamu kenapa, Mas?" "Aku bunuh kamu, Lastri. Aku bunuh. Nasibmu akan sama seperti keluargamu, Lastri." Bak kesetanan, Mas Danu merangkak sembari mengacungkan pisau ke arahku. Aku ketakutan dan kemudian mencoba berlari keluar. Semakin lama berlari, suasana rumah semakin mencekam. Lantai rumah yang biasa aku sapu dan pel tiba-tiba berubah sangat kotor dan seperti tidak pernah ditempati siapapun. Saat aku keluar, ada perempuan yang selalu memberi rotiku. Dia seperti sedang menunggu aku. Segera aku raih tangannya dan dia membawaku pergi dari rumah. Berjalan jauh dan semakin jauh, hingga sampailah kami pada surau dekat tepian sungai di desaku. Aku dan ibu tersebut duduk, kemudian kami menghela napas tanda kelelahan. "Kalau mau nangis, ya nangis saja, Ndok. Nggak usah ditahan." "Bu, saya kenapa? Ada apa dengan Mas Danu suami saya?" "Sabar ya, Ndok. Sabar. Istighfar. Kamu sudah jadi korban dari pesugihan putar pelung dari suamimu. Kamu gak punya anak karena suamimu bersekutu dengan iblis, menukar janin di perutmu dengan kekayaan. Dan parahnya lagi, suamimu mau menyerahkan nyawa kamu juga karena dia sudah kehabisan tumbal. Dan asal kamu tahu, Ndok, keluargamu juga sudah jadi tumbal dari suamimu. Mereka mati seolah dibuat sakit sampai waktunya kamu tiba untuk dijadikan tumbal dan sama seperti mereka nantinya." "Dari mana ibu tahu semuanya, Bu?" "Saya Mak Ati.
atau biasa dipanggil Nyai Ati. Dulunya saya dukun yang mengantarkan suamimu untuk melakukan ritual putar pelung Nindo. Maaf. Serasa terkena sambaran petir di siang bolong, aku tertegun dan sangat merasa hancur. Suamiku, Mas Danu, melakukan hal keji semacam itu. Dia tega mengorbankan nyawa keluargaku, bahkan diriku. Setahun berlalu, aku mencoba menerima walau belum bisa. Aku kini tinggal dengan Mak Atih jauh dari desa tempat tinggalku dahulu. Aku tidak tahu kabar Mas Danu sekarang bagaimana. Yang jelas, aku tidak pernah tahu kabar darinya. Hanya penjelasan dari Mak Atih jika seorang pelaku pesugihan putar pelung tidak bisa mendapatkan tumbal, maka dirinya yang akan jadi tumbal. Dan ternyata semua rentetan teror di rumah disebabkan Mas Danu sendiri. Dia dalangnya. Mak, kok tega ya suamiku begitu? Ya gimana, Tondo? Harta tuh bikin semua buta. Dulu kok aku gak sadar ya Mas Danu begitu. Padahal aku dari bangun tidur sampai tidur sama dia loh, Mak. Pesugihan putar pelung, apalagi dengan tumbal keluarga sendiri, merupakan pesugihan paling wingit. Dia datang selembut angin. Makanya Mak selalu bilang, eling dan hati-hati. Ilmu macam begini datangnya selembut angin. Tenang tetapi mematikan.